ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, betul Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, asatidzah dan ustadzat yang Allah muliakan, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Hingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu walaupun via online. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari banyak hambanya untuk mendapatkan banyak kebaikan dengan ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, keistiqamahan, agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah sekalian dan para ikhwah, kita lanjutkan insyaallah taala di dalam kitab ini yang merupakan inti dari pembahasan kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan masuk fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, yaitu adab para pengajar dan para pelajar Al-Quran. Hadzal bab ma'al babaini ba'dah hiya maqsudul kitab. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa bab ini dan dua bab setelahnya yang merupakan maksud dari dituliskan kitab ini. Wa huwa tawilun muntashirun, yang mana kitab ini memiliki pembahasan yang sangat panjang, ya. Jadi pembahasannya sangat luas dan panjang lebar. Wa ana usyiru ila maqasid. Akan tetapi aku akan meringkas dengan memberikan beberapa subjudul, ya. Mukhtasaratun fi fusul. Jadi beliau akan menunjukkan kita kepada hal-hal yang penting saja yang beliau ringkas dalam beberapa subbab atau subjudul, ya. Liyashula hifdhahu wa dhabtuhu. Agar mudah untuk dihafalkan, ya. Jadi tujuan beliau rahimahullahu taala meringkas kitab ini dari banyaknya pembahasan mengenai adab ini. Tujuannya apa? Agar kita itu mudah untuk menghafalnya dengan hafalan yang baik dan benar. Wadabtuhu. Insyaallah ta'ala. Jadi para asatidzah sekalian dan para ikhwah, kita
membahas kitab At-Tibyan ini, sebagaimana juga maksud Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meringkas kitab ini, agar kita ini bisa menghafalkannya. Agar kita ini bisa menghafalkannya. Kenapa? Karena ilmu tanpa hafalan ini manfaatnya kurang. Ya. Maka seseorang yang talibul ilm hakiki, selayaknya dia berusaha dan membiasakan dirinya untuk menghafal. Jadi pembiasaan menghafal ini adalah sesuatu yang penting untuk para penuntut ilmu. Siapapun kita, mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usia kita, tentunya semampu dengan kemampuan kita. Tapi yang masih muda, yang usianya masih remaja, kemudian usianya belum beranjak tua, usia 40 tahun ke atas, maka pastikan dan usahakan dia itu menghafal ilmu yang dia pelajari sebanyak-banyaknya. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa al-hifdhu la yamut illa idza mata al-insan. Al-hifdhu la yamut illa mata al-insan. Hafalan itu tidak akan pernah mati kecuali dengan matinya seseorang itu. Menunjukkan bahwa kalau seseorang itu menghafalkan ilmu, maka dia akan bertahan ilmu itu sampai Allah wafatkan ia. Begitu juga para ulama mengatakan ya, bahwa al-ilmu la yadkhulu ma'aka al-hammam fala ta'uddahu ilman. Ilmu yang tidak bisa engkau bawa sampai ke toilet, maka jangan hitung itu sebagai ilmu. Jadi ilmu yang tidak bisa kita bawa sampai ke hammam, ke toilet, maka jangan hitung itu ilmu. Ini menunjukkan bahwa kita ini disuruh menghafal. Ya. Nggak mungkin kita ini membawa kitab ke toilet, nggak mungkin. Nah, tapi maksudnya apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu perlu dihafal, sampai ke toilet pun ilmu itu masih kita jaga. Bukan malah hilang. Begitu. Nah, jadi para ikhwah sekalian, biasakan menghafal. Dan para ulama telah membuat karya tulis itu dalam dua bentuk. Baik dalam nasr atau dalam nazam. Dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk bait-bait. Yang ini bisa kita hafalkan. Maka Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan ini menuliskan kitab tentang adab dengan dalam bentuk nasr, yaitu dalam bentuk paragraf-paragraf yang ringkas, yang kita disuruh untuk menghafalkannya dan bisa kita amalkan insyaallah ta'ala. Baik. Naam, faslun. Pasal yang pertama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i an yaqsuda bidzalika radhiyallahu ta'ala. Yang pertama, ya, yang pertama kali yang seyogyanya dilakukan oleh seorang guru, seorang mukri. Mukri itu nanti kita bahas insyaallah definisinya. Dan seorang qari, yaitu ayyaqsuda bidzalika radhiyallahu ta'ala. Yaitu dia meniatkan seluruh apa yang mereka lakukan, baik di dalam mengajarkan Al-Quran atau saat dia belajar Quran, bahwa dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Suratul Bayyinah. Naam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mereka dan tidaklah mereka itu hanya diperintahkan kecuali untuk apa? Liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menyembah, tapi apa? Mukhlishina lahuddin, yaitu dengan ikhlas menjalankan agama untuknya semata. Kemudian apa? Wa yuqimus salata wa yutuz zakah, dan melaksanakan salat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan dengan demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita ini untuk beribadah karena tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah, tapi bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita peruntukkan ibadah ini apa? Mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, yaitu kita ini diperintahkan menyembah kepada Allah dengan ikhlas, ya, di dalam segala kegiatan ibadah yang kita lakukan. Nah, ini para asatidzah dan ikhwah sekalian, pentingnya kita memulai segala sesuatu dengan ikhlas. Bahwa ikhlas ini merupakan pondasi agama kita. Bahwa syarat diterimanya amal seseorang itu dua. Yang pertama, dia harus ikhlas dalam segala melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dia mutaba'ah. Dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dua syarat ini sudah dia lakukan, maka insyaallah taala Allah akan menerima amal dia. Tapi kalau kita ini sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata apa? Kita tidak ikhlas, maka sia-sia amal kita. Sebaliknya, kalau kita sudah ikhlas, tapi ternyata amal kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, maka tentunya ini tidak akan diterima juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pondasi agama kita. Ya, kita harus pahami. Seseorang harus tahu dia beramal ini untuk siapa. Ya, dia beramal ini untuk siapa. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih detail lagi terkait masalah ikhlas ini pada bab yang lainnya insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa fi as-sahihain 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang diriwayatkan dari as-sahihain, yaitu Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa hadzal hadits min usulil Islam. Dan hadis ini merupakan prinsip dari agama Islam, ya, atau pondasi agama kita. Kenapa? Setiap kita beramal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kalau mau diterima di sisi Allah. Nah, begitu juga para ikhwah dan asatidzah sekalian, khususnya kita ini di dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan Al-Qur'an ini kepada kita. Allah sudah sebutkan melalui sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin.
Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkannya dengan Al-Quran pula. Menunjukkan bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia pasti mulia. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang dia mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu pasti mulia. Namun pertanyaannya, untuk apa dia tujukan? Ya, dia ini mengajar untuk siapa? Apakah dia untuk ibadah? Atau hanya sebatas untuk mencari ma'isyah? Hanya ingin mencari dunia. Ya, terutama yang sudah masuk ke level pengambilan sanad Al-Quran, yang sudah memiliki banyak ijazah, banyak sanad dalam mutun-mutun ilmiah, matan-matan tentang keilmuan tajwid dan qiraat misalnya. Kemudian dia memiliki banyak sekali sertifikat Quran misalnya. Dia ikuti daurah ini, dia ikuti majelis ini dan itu. Tapi untuk apa dia lakukan itu? Ya. Kalaulah niat dia untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia semua ini. Maka kita perlu introspeksi diri. Ya, untuk apa kita lakukan? Capek-capek kita mengajar sana sini. Ya. Kemudian capek-capek kita belajar. Kita habiskan uang kita untuk bertemu Syekh Fulan, untuk bertalaqi dengan Ustadz Fulan dan yang lainnya. Maka fondasi ikhlas inilah yang menentukan keberkahan dan kelanggengan kita di dalam belajar Al-Quranul Karim. Ya. Dan memang ikhlas inilah yang kita butuhkan. Bahwa para ulama mengatakan as-sidqu sabilun ila nailil arad. As-sidqu sabilun ila nailil arad. Kejujuran kita di dalam sesuatu itu yang akan menyampaikan kita kepada tujuan apa yang kita inginkan. Maksudnya bagaimana? Bahwa seseorang yang ikhlas, yang dia jujur, dia ingin mengajarkan Al-Quran karena dia ingin ibadah, begitu juga dia belajar karena dia ingin betul-betul menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan sampaikan. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, sesungguhnya seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Jadi seseorang akan memiliki kualitas hafalan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, jadi kualitas hafalan kita mutqin atau tidaknya, kemudian keistiqomahan kita di dalam menghafalkan Al-Quran, di dalam belajar Quran, itu tergantung niat kita. Oleh karenanya, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, tidak ada kunci di dalam menghafal Al-Quranul Karim kecuali hanya dua. Nggak usah kita membicarakan motivasi. Nggak usah kita membicarakan yang lain. Tapi yang perlu kita tanyakan yaitu dua ini. Yang pertama adalah as-sidqu, yang kedua al-mujahadah. Jadi kalau kita pengen sukses menghafal Al-Quran, kuncinya cuma dua. As-sidqu wal-mujahadah. Yaitu kejujuran hati kita, keikhlasan. Dan apakah kita bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi masalah keikhlasan, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an ini
itu yang akan membedakan keberkahan kita. Yang membedakan apa? Keistiqomahan kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Wa an ghairihi innama yu'tan nas ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya seseorang itu apa? Diberi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, ini sesuai dengan konteks hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Warawina عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. Nah, ini para asatidzah sekalian. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan apa itu ikhlas. Mungkin sebagian kita ya sering sekali mendengar apa itu ikhlas. Atau mungkin sering sekali mendengar ikhlas. Kamu ini harus ikhlas. Nah, kalau belajar harus ikhlas. Atau mungkin kita sampaikan ke murid kita, kamu kalau belajar harus ikhlas. Nah, namun pertanyaannya, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Nah, maka disebutkan oleh Al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, bahwa al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd. Ikhlas itu yaitu ketika engkau meniatkan segala ketaatan yang engkau lakukan itu hanya bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama. Jadi hati kita ini ketika kita beramal hanya untuk Allah. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan hanya untuk ibadah. Kita harus sadar ini. Kemudian apa? Wa huwa ay yurida bi ta'atihi taqarrub ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'i makhluq. Bahwa di antara maksudnya apa? Bahwa kita ini melakukan segala ketaatan hanya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak untuk kepada selainnya. Dan juga tidak apa kita beramal ini minta tasannu'i li makhluk. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian atau pandangan makhluk, yaitu manusia. Aw iktisabi mahmadatin 'indan nas, atau ingin mendapatkan apa? Pujian dari manusia. Atau ingin mendapatkan juga hal-hal yang seperti pujian itu. Atau hal-hal yang semakna dengan makna yang tadi kita sebutkan. Yang dia inginkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara makna al-ikhlas bahwa ketika kita beramal, kita bisa melihat hati kita ini kemana condongnya. Kalau yang kita cari itu pujian manusia. Kalau yang kita cari itu pandangan manusia, maka ini enggak ikhlas. Kalau yang kita cari apa yang ada pada tangan manusia, berupa uang, berupa hadiah, ya, atau berupa pesan-pesan yang itu membanggakan diri kita ini, maka ini enggak ikhlas. Yang disebut dengan ikhlas
Sudah kita belajar, kita mengajarkan Quran, udah nggak lihat jumlah, sudah nggak lihat siapapun orangnya. Karena apa? Sudah nggak melihat berapapun yang kita dikasih oleh manusia. Walaupun itu boleh kita terima, tapi maksud anak bahwa apapun yang diberikan oleh manusia itu bukan menjadi tolak ukur atau tujuan kita. Tapi yang kita cari apa? Hanya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ini ingin ibadah. Sudah jelas pahalanya besar menghafalkan Quran. Sudah jelas apa? Mengajarkan Quran ini pahalanya besar. Cukuplah satu hadis yang disebutkan oleh Utsman Ibn Affan radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini cukup hadis yang memotivasi kita bahwa kita ini ngajarin ngafalin Quran. Sudah otomatis itu Allah akan memberikan kemuliaan kita di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masih banyak nih ya tentang makna-makna ikhlas yang disebutkan oleh para ulama kita agar kita ini bisa mengerti apa itu ikhlas. Nah, qala wa yasihhu ay yuqal al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Nah, bahwa bisa juga kita katakan al-ikhlas itu ia memurnikan tasfiyah. Ya. Tasfiyatul fi'li memurnikan perbuatannya dari bentuk perhatian makhluk, yaitu bentuk dari perhatian manusia. Bahwa kita ini beramal, kalau masih melihat dan masih mendengarkan kata orang, maka kita ini udah nggak ikhlas. Kalau seseorang beramal, dia mau ngajarin Quran, kemudian dapat kritikan atau dapat saran, ya bukan pujian tapi dapat kritik, akhirnya dia nggak jadi mengajar. Ini nggak boleh. Ini berarti dia niatnya mengajar ini hanya untuk manusia. Nah sebaliknya ketika kita ini mengajar, kemudian kita dipuji, kemudian suatu saat kita dihina, itu nggak akan mengurangi kualitas ibadah kita di dalam mengajarkan Al-Quran. Begitu juga kita ketika kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Di tengah perjalanan, ya kita dapatkan pujian. Kemudian mungkin kita lanjutkan perjuangan itu, di tengah perjalanan lagi kita temukan musibah, kita temukan keganjalan di dalam menghafalkan Al-Quran, di dalam proses menghafalkan Al-Quranul Karim, maka hal-hal yang seperti ini tidak akan mengusik hati kita untuk terus istiqamah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Nah, kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala. Ya. Al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ya Rabb. Ini di antara ciri-ciri orang ikhlas. Kalau tadi apa itu ikhlas? Maka di antara ciri orang-orang yang ikhlas, ya, bahwa kata Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Yaitu sama perbuatan hamba antara yang nampak dan yang tersembunyi. Allahu Akbar. Jadi, kalau kita ingin mengukur keikhlasan kita untuk diri kita, kita nggak boleh mengukur keikhlasan seseorang. Karena ikhlas ini masalah hati, bukan masalah lisan. Mungkin seseorang bisa berdusta dengan lisannya, tapi hatinya tidak mungkin bisa berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang nggak boleh menilai seorang pun bahwa tolak ukurnya ikhlas dan enggak ikhlasnya, tapi kita bisa ngukur untuk diri kita. Apa itu?
sama perbuatan kita ini saat di depan manusia dan tidak terlihat oleh manusia. Yang biasanya kita ini kalau di ma'had, kalau sholat misalnya di masjid, sholat duhanya 4 rakaat, maka kalau kita di rumah pun kita juga sholat duha dan 4 rakaat. Kalau kita biasanya sholat sunnahnya kalau lagi banyak orang itu 10 menit, maka kita pun sholat sunnah di rumah itu juga minimal 10 menit. Iya, bukan makin cepat. Kalau yang biasanya ngajinya 5 juz kalau di masjid, maka di rumah pun dia bisa lakukan 5 juz. Bukan akhirnya cuma 5 lembar. Jadi para asatidzah sekalian, ini luar biasa ini. Jadi tolak ukur keikhlasan kita itu, perbuatan kita itu sama. Yang terlihat oleh manusia ataupun tidak terlihat oleh manusia. Terkadang kita ini sebaliknya. Nas'alullah at-taufiq. Ya, itulah manusia. Seluruh amalnya ingin dilihat, ingin dipuji. Padahal Allah Subhanahu wa taala pasti melihat amal dia. Wa kana rabbuka basira. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Allah itu akan lihat. Dan Allah itu nggak akan lupa dengan amal kita. Allah itu nggak akan lupa dengan kebaikan kita. Ya. Ya, saking khawatirnya terkadang seseorang itu atau mungkin di ma'had karena ingin melihat kualitas kerjanya seorang guru akhirnya pasang CCTV di mana-mana. Padahal kalau seorang guru tahu nilai ikhlas, maka dia nggak perlu itu dipantau. Dia akan istiqamah. Dia mengajar betul-betul dia ingin ibadah. Dia akan beramal dengan mutqin. Bukan karena ada kenaikan gaji saja. Bukan karena dia dilihat. Tapi dia akan terus beramal dengan itqan. Karena itulah ya yang Allah cintai, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila amalan ahadukum ayyutqinahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu mencintai seorang yang beramal yang dia itu itqan dalam amal, profesional di dalam mengajar, profesional di dalam berdakwah Al-Qur'an ini. Ya, bukan karena akhirnya ada kunjungan wali santri akhirnya dia, ya kalau di ma'had ya konteksnya, akhirnya dia lebih baik gitu ya. Nah, kalau orang ikhlas itu nggak peduli. Mau terlihat, mau nggak terlihat, ibadahnya, semuanya apa, dia akan lakukan sama, nggak berubah. Nah, ini boleh menjadi tolak ukur untuk diri kita dan muhasabah untuk diri kita semua, insyaallah ta'ala. Wa'an Zinnun rahimahullahu ta'ala. Ya, Zinnun ini disebutkan salah satu orang sufi ya. Nah, tapi sufi zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ya, ta'rifnya beda. Tapi insya Allah di lain waktu kita jelaskan. Bahwa beliau mengatakan thalathun min alamatil ikhlas. Nah, ini beliau juga sebutkan tanda ciri-ciri orang ikhlas. Apa? Istiwa'ul madhi wa dzam minal 'ammah. Yaitu sama antara pujian dan hinaan dari manusia. Jadi ketika kita bisa memposisikan pujian dan celaan orang lain itu sama, maka itu tanda ikhlas. Terkadang orang dipuji, dia semakin istiqomah. Sebaliknya kalau orang sudah dicela,
lebih banyak berubah. Dan akhirnya apa? Dia tinggalkan perbuatan itu. Padahal yang dia lakukan benar. Nah maka ini dia belum ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, mau pujian, mau celaan, itu nggak akan mempengaruhi amal dia. Tidak akan apa? Mempengaruhi amal dia. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Di antara ciri ikhlas apa? Ketika dia tidak mengingat-ingat amal-amal kebaikan dia. Ya Allah. Jadi orang kalau sudah ikhlas, para ikhwas sekalian dan asatidzah, dia itu akan lupa dengan kebaikan dia. Misal ini, kalau kita sedang mengajar di suatu tempat, kita sudah mensukseskan banyak sekali murid misalnya. Kemudian tiba-tiba ada masalah. Setelah beberapa tahun kita mengajar dan memberikan warna dan memberikan hasil yang baik. Kemudian tiba-tiba kita ada sedikit masalah. Ya. Yang akhirnya apa? Merusak kinerja kita. Akhirnya kita dikomentar, kemudian kita diberikan saran, akhirnya kita mungkin dihina oleh mudirnya, oleh teman-teman kita. Ya. Maka kalau orang ikhlas, dia nggak peduli itu. Tapi kalau orang nggak ikhlas, dia akan sebutkan, loh saya loh kemarin-kemarin lihat tuh saya mensukseskan banyak murid. Loh saya loh lihat tuh hasil kerja saya begini. Enggak. Orang yang ikhlas itu dia nggak akan melupakan kebaikan dia dan dia nggak akan peduli dengan pujian dan hinaan manusia. Kalaupun dia misalnya dikritik, ya dia akan menyadari bahwa ini adalah dosa yang dia lakukan. Bukan akhirnya dia menimbal balik dengan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan ini. Ini tipu daya syaitan. Agar orang itu apa? Mengurangi keikhlasan dia. Dan ini konteksnya dalam banyak amal ya. Di antara contoh misal kita bersedekah. Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita nggak ungkapkan itu. Kemudian lama-lama Allah jadikan amal itu sir di sisi Allah, pahalanya beda. Kemudian syaitan meminta kita untuk apa? Mengungkapkan kebaikan kita. Maka jadikan semua ibadah, semua amal kebaikan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu bahwa Allah akan melihat semua amal kita dan Allah nggak akan lupa dengan kebaikan kita. Akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Waqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Di antara ciri orang ikhlas yaitu dia mengharapkan pahala atau balasan dari perbuatan dia di akhirat kelak. Dia tidak ingin mendapatkan balasan di dunia. Ya. Maka ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Ya. Maka kita bisa mengukur di mana amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini keikhlasan di dalam amal. Rugi kita ini kalau beramal hanya untuk manusia. Ya. Sia-sia amal kita. Baik, kita lanjutkan. Wa 'anil Fudail bin 'Iyad radhiyallahu anhu qala. Ini seorang ulama besar. Ya, siapa yang enggak kenal dengan nama Al-Imam Al-Fudail. Qala tarkul 'amal li ajli an-nas riya wal 'amalu li ajli an-nas syirk wal ikhlas ay yu'afika Allah minhuma. Kata Fudail bin 'Iyad, meninggalkan suatu amal, tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi kalau kita beramal tapi kita akhirnya dicela manusia lalu kita nggak jadi mengamalkan itu riya namanya.
Na'am. Wal 'amalu li ajlin nasi syirik. Dan beramal untuk manusia sudah jelas ini kesyirikan. Wa ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan ghaira ma'i fi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beramal selain untukku maka dia telah syirik. Tapi orang yang ikhlas, ayyu'afikallahu minhuma. Ketika kita bisa menghindarkan dari dua tujuan ini. Ya. Kita meninggalkan perbuatan kita, perbuatan kebaikan. Karena kita nanti dihina oleh manusia, dikritik oleh orang, maka ini yang disebut dengan riya. Dia udah nggak ikhlas itu. Ya. Lalu kalau dia beramal untuk manusia, ya ini lebih berat lagi. Ini masuk dalam kesyirikan. Maka ikhlas itu kalau kita ini bisa membersihkan dari pandangan manusia. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa 'an Sahal At-Tustari rahimahullahu taala qala نظر الإكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. Bahwa disebutkan oleh Sahal At-Tustari rahimahullah, dia mengatakan nazar al-ikyas, itu orang-orang bijak merenungkan atau melihat fi tafsiril ikhlas, di dalam makna al-ikhlas. Ya. Jadi orang-orang bijak itu merenungkan tentang ikhlas itu apa sih gitu ya. Maka kata mereka, ikhlas itu ketika diamnya kita, bergeraknya kita, baik tersembunyi dan secara terang-terangan, itu kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yumazijuhu syai', yang tidak tercampuri dengan apapun. La nafsun wala hawa wala dunya. Tidak kita lakukan itu karena hawa nafsu, ya. Begitu juga bukan karena dunia. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Jadi kita nih beramal apapun itu bentuknya, baik itu amalan lisan, baik itu amalan hati, baik itu amalan jawarih, perbuatan. Maka semua yang kita lakukan itu sudah untuk Allah. Urusan Allah nanti yang akan memberikan pahala kita. Urusan Allah yang akan membalas semua kebaikan kita. Nah, ini yang disebut dengan ikhlas. Jadi, sudah selesai itu urusan. Nah, jelas insyaallah ya. Baik, kita tambahkan sedikit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa'an Sari rahimahullahu ta'ala qala la ta'malu lin-nasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la di sini disebutkan tughatti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'a
Wa 'anis Sari, dari Sari rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, janganlah sedikit pun kita ini la ta'mal linnasi syai'a. Jangan kita ini beramal karena manusia, maksudnya untuk manusia. Dan juga jangan meninggalkan amal itu karena manusia juga. Dan juga jangan menutupi segala kebaikan dari mereka, dan juga jangan mengumbar kebaikan itu dari mereka. Maksudnya nggak peduli mau kita ini sedekah terang-terangan ataupun sedekah secara tersembunyi yang dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia, maka kita nggak peduli itu. Karena kita ini hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin beribadah kepada Allah. Begitu juga kita di dalam mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam kita ini mengajarkan, kita nggak mengharapkan imbalan. Kita nggak mengharapkan pujian. Nggak juga kita ini meninggalkan mengajar kita karena mereka juga. Enggak. Jadi nggak perlu ada yang kita tutupi. Dan juga nggak ada yang perlu kita umbar-umbar. Yang penting kita lakukan ini hanya untuk ibadah. Jadi nggak peduli. Mau itu terlihat, nggak terlihat, sengaja terlihat ataupun tak sengaja terlihat, kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'anil Kusyairi qala, aqallu sidq istiwa'us sirri wal 'alaniyah. Ya. Bahwa beliau mengatakan kejujuran yang paling langka, maksudnya yang paling sedikit, yaitu ketika amal kita ini sama kondisinya, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Ini berat ini. Jadi anak katakan nggak mudah. Berbicaranya atau membicarakan ikhlas ini ringan, tapi melaksanakannya ini berat. Jadi nggak mudah. Baik, kita lanjutkan. Wa 'anil Harith al-Mahasibi rahimahullahu ta'ala qala, as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbihi wa la yuhibbu itla'an nas ala mathaqil adh-dhar min husni 'amali wa la yakrah itla'un nas ala sayyi min 'amali fa in karahatahu lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyada 'indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Naam. Jadi kata Haris al-Muhasibi rahimahullah, dia mengatakan orang yang jujur itu adalah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman, ya. Jadi di antara ciri orang yang ikhlas itu apa? La yubali, dia nggak peduli. Kalau misalnya ada timbul kekaguman yang ada dalam hati manusia, dia nggak peduli. Ya. Karena apa? Karena kebaikan yang ada di dalam hatinya. Min ajli salahi qalbi. Dan juga dia nggak peduli, ya, atau tidak suka, wala yuhibbu, ketika amalnya itu apa? Kebaikannya itu tersingkap oleh manusia. Begitu juga dia tidak membenci ketika ada keburukan dari amalnya yang terlihat oleh manusia. Karena apa? Kalau dia membenci apa yang dibenci oleh manusia, untuk dirinya itu menunjukkan bahwa dia ingin dipuji. Ya, dan ini bukan ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang siddiqin, yang jujur hatinya. Nah, jadi
para ikhwah dan asatidzah sekalian, bahwa ketika kita ini beramal, ya, kita ini nggak peduli dengan pujian atau pandangan atau palingan manusia untuk diri kita, ya kita nggak peduli. Ya, mau kita ini dicap orang baik, dicap orang jelek sama manusia, selama kita di dalam kebaikan kita nggak peduli dengan itu. Nah, jelas insya Allah ya. Karena kalau kita ingin beramal dan ingin dilihat manusia terus, agar amal kita ini selalu baik, maka ini bukan orang-orang yang ikhlas. Nah, apalagi kita ini di dalam dakwah, di dalam mengajarkan Quran. Terkadang kita pengen kebaikan, tapi ternyata nggak disukai oleh orang lain. Ya. Nah, maka kita perlu bersabar dalam ini. Ya, bukan malah kita ini ngikutin apa yang dimau oleh murid kita, biar kita ini dipuji terus. Nggak begitu dalam dakwah, dalam ngajarin Quran. Nah, ataupun di dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi kita masuk yang terakhir dari perkataan tentang ikhlas. Wa an ghairihi idza qalabta Allah ta'ala bisidq a'taka mir'atun tubsiru fiha kulli syai' min ajaibid dunya wal akhirah. Naam. Jika Allah meminta, maksudnya ketika kita meminta kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita ini cermin yang di dalamnya kita ini bisa melihat hal-hal yang menakjubkan dari dunia dan akhirat. Maksudnya, kalau kita sudah ikhlas, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, maka ini yang mungkin bisa Anda sampaikan dari bab yang keempat ini, pasal yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan menjadikan kita ini orang-orang yang ikhlas. Dan sekali lagi, ikhlas itu butuh latihan. Ikhlas butuh latihan. Maka kita harus melatih hati kita ini agar senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan condong kepada manusia. Baik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.